Jika ternyata Pak Jokowi terbukti di pengadilan ijazahnya asli, yang marah siapa? Yang kesel siapa? Pembenci. Karena mereka gagal menjatuhkan Pak Jokowi, gagal menistakan Pak Jokowi, gagal untuk menghapus nama Pak Jokowi dari dunia perpolitikan tanah air. Kegagalan ini menambah sakit hati mereka atas kegagalan-kegagalan yang pernah mereka alami sejak 2014. Mereka gagal mengalahkan Pak Jokowi ketika mendukung Prabowo. Mereka gagal mengalahkan Pak Jokowi 2019 ketika mereka mendukung Prabowo. Mereka gagal mengalahkan Mas Gibran, mengalahkan Pak Prabowo ketika mereka mendukung Anies Baswedan. Kekalahan yang bertubi-tubi membuat mereka semakin senewen. Untuk itu berhati-hati teman-teman. Orang-orang yang seperti ini, yang kesal, yang senewen, yang selalu gagal menjatuhkan, maka akan lebih gila lagi ke depannya. Nanti ke depannya akan lebih banyak fitnah-fitnah yang tidak masuk akal. Mereka sudah mempersiapkan fitnah-fitnah itu, dan saya sudah menerawang ya apa yang akan terjadi. Fitnah ini akan semakin gila teman-teman. Bahkan kita akan dibuat pusing oleh fitnah-fitnah ini. Karena apa? Sepertinya benar, padahal tidak benar. Hanya orang-orang waras yang bisa melawan mereka. Hanya orang-orang yang berhati bersih yang bisa menghalau semua fitnah mereka. Inilah akhir zaman, kita harus berani melawan anak buah Dajjal. Sebaliknya teman-teman, jika Pak Jokowi ijazahnya terbukti palsu, siapa yang kesal? Tidak ada yang kesal. Saya kesal melihat Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tidak, bagi saya, misalkan Pak Jokowi terbukti nih ijazahnya palsu, maka silahkan saja Pak Jokowi dipenjara 10 tahun, kata Tifa itu, silahkan. Nanti kami akan mengunjungi Pak Jokowi. Setiap minggu kami akan berkunjung ke penjara. Ya, jadi di penjara itu nanti akan berbondong-bondong, termul-termul mengunjungi Pak Jokowi. Ada yang bawain makanan, ada yang bawain minuman, ada yang bawain jamu-jamuan. Ya. Kami nggak marah, nggak apa-apa Pak Jokowi seperti itu. Kami benci Pak Jokowi, enggak. Kami nggak benci Pak Jokowi, ya. Kami tidak marah dan tidak benci. Jadi mereka ini yang menciptakan drama-drama ijazah ini, sebenarnya mereka ini sudah buang-buang energi. Mereka berharap bahwa pendukung Pak Jokowi akan berkurang jika Pak Jokowi ijazahnya palsu. Padahal nggak akan berkurang, sekalipun ijazah Pak Jokowi palsu. Karena apa? Karena yang sudah Pak Jokowi berikan kepada kami lebih dari itu. Nggak masalah ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi penjara aja, nanti kami akan mengunjungi penjara. Sementara kalau si Roy Panci dan Tifa, Kurnia, Fadila, kemudian mereka-mereka itu masuk penjara, siapa yang mau ngunjungin? Hah? Tikus yang ada ngunjungin kalian itu. Ya, nggak ada yang peduli sama kalian. Kalian itu makin nyungsep. Ya, orang-orang yang mendukung kalian pun tidak mau nemenin kalian di penjara. Mau mereka nemenin. Karena apa? Karena kalian tidak memberi apapun kepada pembenci-pembenci Pak Jokowi. Yang kalian berikan hanya fitnah, hujatan, kebohongan, kepalsuan, kedengkian, kebodohan. Nah, gitu. Itulah bedanya antara kami dengan kalian para pembenci. Kalian itu hanya buang-buang energi ketika ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Sementara kami ini membela orang yang baik, orang yang sudah banyak berjasa. Jadi apa yang sudah kami keluarkan selama ini merupakan bantuan spiritual, material kepada Bapak Jokowi. Kami ikhlas melakukan itu, meskipun kami tidak dibayar, gitu. Ngerti? Paham kalian? Jadi mau fitnah apapun yang kalian
ciptakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kami tetap mencintai Pak Jokowi. Dari Solo menuju mimpi Nusantara, sebuah visi bersemi, aliran mengalir ke muara. Dengan tekad dan ketenangan, seorang pemimpin mengambil sikap nyata, membangun masa depan rakyat dan bangsa. Tidak ada gedung-gedung yang disepuh emas, tetapi tangan dia yang bekerja keras. Jembatan bagi semua, bendungan hingga bandara, denyut nadi bangsa, ia merasakannya penuh cinta. Bintang penuntun dengan kebijaksanaan sebagai pemandunya. Melalui padang zamrud dan pegunungan yang gagah, jalan-jalan baru muncul di bawah langit tropis negeri yang indah. Dari pelabuhan yang ramai tempat, arus global bertemu, menuju desa-desa yang sederhana, tempat harapan terasa semanis madu. Ia memperjuangkan pertumbuhan, kemajuan yang terus melaju. Dengan hati terbuka untukku dan juga untukmu, untuk setiap anak kesempatan belajar dan tumbuh. Tanah yang subur, tempat benih-benih harapan ditabur. Di saat-saat penuh tantangan, mantap, tenang dan jernih, ia menenangkan keraguan dan menaklukkan setiap pedih-perih. Untuk beragam budaya, agama dan suku, dengan suara perdamaian tanpa pamrih, memastikan keadilan, menjaga harapan dan cinta kasih. Semangat Indonesia bersinar terang, suara yang kuat bermandikan cahaya pagi nan gemilang. Kepercayaan rakyat, amanat yang diembannya, tak akan hilang, meninggalkan jejak abadi di hati dan tempatnya terbilang. Jokowi pemimpin kita, sejak kemarin dan selamanya. Meski segelintir orang ingin menghapus jejaknya, kami tak akan pernah berhenti menorehkan tinta cinta untuknya, agar menjadi cerita indah untuk anak cucu kami dengan rasa bangga. Pernah memiliki pemimpin bangsa yang tiada duanya. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, terhampar nyata buah perjuangan. Jalan tol membentang, jembatan perkasa, menyambung asa di seluruh Indonesia. Indonesia maju, karya Jokowi nyata, fondasi kuat untuk bangsa berjaya. Berani melangkah, Indonesia megah, mewujudkan mimpi tiada lelah.
Papua bersinar, Indonesia berjaya, pelabuhan baru, bandara gagah berdiri, konektivitas bangsa tak terhenti. Indonesia maju, Jokowi adalah kita, tol laut tol langit hadiah tak terkira, bendungan irigasi merambah, hasil bumi pertanian perkebunan bertambah, hilirisasi industri sumber daya terkawal, nilai tambah tercipta, ekonomi handal, kedaulatan pangan terus diperjuangkan, demi kemandirian tak tergoyahkan. Indonesia maju, rakyat bergembira, mafia maling dan koruptor menderita. Jokowi untuk kita, Indonesia terang, perlahan tapi pasti, Indonesia gemilang. Terima kasih Jokowi atas jasa-jasamu untuk Indonesia yang kini maju, semangatmu abadi, jadi inspirasi membangun negeri hingga nanti.